Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Bersama lagi dengan saya, Kemas Edi Junedi. Yaitu kita hari ini menggelar diskusi santai. Diskusi santai, ngopi bareng dengan para tokoh pemuda, para pelaku, artinya bukan para pelaku, tapi sebagai praktisi hukum. Kebetulan di sini hadir pada saat ini tokoh pemuda yaitu Bung Bulan Damanik, Bung Bulan Damani, Gusti Ramadan dan Hotman Sitompul. Hari ini kita akan membahas terkait dengan mulai bergejolaknya penataan aset yang ada di Kabupaten Simalungun yang terkhusus berada di Kota Pematang Siantar. Hari ini kita akan berdiskusi, akan mempertanyakan kepada para praktisi hukum terkait dengan persoalan-persoalan yang ada, bagaimana sistem pengelolaan aset ini yang diberikan oleh pihak ketiga. Untuk itu kita akan bincang-bincang santai. Ini kebetulan di sini sudah ada makanan, ubi goreng, kopi, yang pastinya pemirsa asik. Untuk itu hasil dari bumi Simalungun ini ya. Yang pastinya ini hasil dari bumi Simalungun, pemirsa, bukan sembarangan. Ini hasil dari bumi Simalungun. Pertama-tama kita akan menyapa dari Bung Gusti dulu sebagai praktisi hukum. Bung, ini kan banyak sekarang aset-aset pemerintah Kabupaten Simalungun yang berada di Kota Pematang Siantar, tapi kondisinya penataannya carut marut, sehingga ketika ada audit BPK mensiasatin tentang banyaknya aset yang ada di Kabupaten Simalungun ini, penataannya artinya tidak terstruktural, sehingga beberapa kali Pemkab Simalungun mendapat opini dari BPK yaitu disclaimer. 2 kali berturut-turut disclaimer. Ini seperti ini pemirsa. Ini kita akan mempertanyakan kepada Bung Gusti sebagai praktisi hukum, seperti apa sih sebenarnya cara kerjasamanya yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun terkait dengan sewa menyewa gitu ya Bung ya, sewa menyewa artinya atau pinjam pakai, istilah kerennya itu kita kurang tahu, nanti Bung Gusti bisa jelaskan kepada kita. LBO ya, seperti itu, lease Mobile Corporate. Jadi seperti itu pemirsa. Ini kita langsung aja tanya kepada Bung Gusti. Bisa Bung Gusti ceritakan dengan kondisi saat ini? Saya lihat catatan nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa, silakan aja. Yang penting saya berbicara sesuai dengan keilmuan kami di sini. Saya diundang di sini sebagai pembicara untuk berbicara mengenai aturan dan peraturan. Ya, benar. Seperti itu. Izin ya Pak? Iya, iya. Jadi saya akan berbicara sebuah definisi dahulu gitu. Definisi pemanfaatan menurut peraturan pemerintah. Iya. Nomor 27 tahun 2014 pasal 1 adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah atau optimalisasi barang milik negara atau daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Seperti itu dia Pak ya. Jadi jelas, di sini barang itu, aset itu tidak boleh dijual. Iya, iya. Gitu. Tidak boleh mengubah, artinya aset daerah menjadi sebuah aset pribadi. Iya, iya. Itu nggak boleh. Definisinya seperti artinya aset negara tidak bisa berubah menjadi kepemilikan pribadi, Tidak seperti boleh, itu ya. Tidak boleh. Ya. Karena di situ ada seperti lagi, itu pemirsa. Ada lagi saya bilang kajian atau peraturan-peraturan yang harus kita jabarkan lagi. Iya, iya. Seperti itu. Lalu pemanfaat ini merupakan sebuah tahapan. Tahapan keempat dalam pengelolaan BMD. Jika mengacu kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah ya. Dan pasal 3 ayat 2, barang milik negara atau daerah setelah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan penggunaan. Jadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana konsep pemanfaatan aset tersebut. Mau dibawa kemana? Iya. Tata cara pengelolaannya.
Jangan nanti kita misalnya ini aset daerah kita buat jadi hiburan malam, Iya, iya. jadi pub, Iya. atau tempat-tempat yang kita bilang jauh daripada manfaat yang positif. Artinya dalam kondisi ini nggak bolehlah dibuat ke tempat-tempat maksiat lah gitu, kira-kira ya, gitu ya, ya. harus jelas. Ya, Bung ya. Harus jelas usahanya apa kan gitu. Iya, iya. Pemirsa, itu tadi untuk pemanfaatan barang milik negara itu harus jelas. Bukan sembarangan ketika kita apa namanya kita gunakan, kita pakai untuk tempat-tempat yang tidak positif. Mungkin seperti itu ya, Bung Gusti ya. Iya. Lalu kita harus ingat juga di dalam peraturan pemerintah itu tadi di pasal 3 ayat 2 terdapat 11 siklus. Ya. 11 siklus dalam pengelolaan barang. Di antaranya yang pertama yaitu ialah perencanaan kebutuhan. Iya, iya. Yang saya bilang tadi, perencanaan kebutuhan ini untuk apa? Kan gitu. Lalu penganggarannya. Seperti itu. Iya. Yang kedua, pengadaan. Iya. Penggunaannya untuk apa? Lalu pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan. Iya. Ini yang terjadi ketika tadi saya ada melihat artinya video di suatu online, Iya. di aplikasi media YouTube, saya bilang. Di situ saya melihat ada seseorang pengusaha atau perwakilan pengusaha mengatakan bahwasannya mereka telah, kan gitu. Artinya telah melakukan suatu perjanjian kepada pemerintah daerah, nggak saya sebutkan daerah mana. Di situ mereka merasa dirugikan. Karena apa? Ketika mereka menandatangani suatu perjanjian tersebut dan mereka tidak mengetahui apa isi perjanjian tersebut. Dan sampai saat ini aset tersebut, apa yang dikatakan daripada pengusaha tersebut, saya bilang mereka sangat dirugikan. Dan dalam hal ini kami sebagai praktisi hukum, apabila ada masyarakat atau pengusaha yang keberatan mengenai ini, satu harus kita pahami dulu apa isi perjanjiannya. Iya, iya, Kembali benar, lagi ke isi benar. perjanjian. Iya. Ya, artinya poin-poin yang harus disampaikan ya, harus dibahas ya, Harus ditelain jelas, gitu kan ya. gitu. Iya, Lalu iya. harus ada izin dari Bapeda ya. Iya, iya, Badan Perencanaan Daerah ya Iya, kan harus gitu, ada, yang kan? menggawangi tentang itu. Iya. Iya. Di situ. Jadi yang saya ini kan ya harus digugat dan dilaporkan, jangan ditunggu seperti Iya. itu. Artinya ketika kita berbicara hukum, kita harus berbicara fakta. Seperti itu dia. Iya. Artinya bukan hanya yang seperti disampaikan perwakilan pengusaha kemarin itu, yang intinya cuman penekenan, tapi tidak tahu isi untuk apa gitu ya. Itu apa? Gitu ya. Artinya mereka itu harus jelas legal standingnya apa kan? Iya, iya. Artinya ketika dia berbicara di situ ada suatu perjanjian, di situ ada pelepasan aset, mereka harus punya perjanjian pelepasan aset tersebut. Iya, iya. Artinya perjanjian tersebut sesuai dengan 1320 KUH Perdata kan gitu. Dewasa, sebab yang halal kan gitu dan sebagainya. Mereka harus mengetahui hal ini kan gitu. Apalagi perusahaan mungkin mempunyai legal tersendiri untuk ini. Jadi harus jeli dalam menyikapi masalah-masalah perjanjian ini. Dan saya lanjutkan, tadi ada sampai pengamanan dan pemeliharaan, lalu penilaian. Penilaian ini harus jelas dari mana asalnya. Iya, iya. Kan gitu. Jadi bukan hanya pihak, saya bilang bukan hanya pihak dari perusahaan, pihak dari daerah juga harus menilai ini. Artinya ketika itu diserahkan oleh pihak ketiga harus jelas gitu ya. Ininya kondisi yang mau dipergunakan, seperti contohnya ini gelas ya. Gelas, piring, sendok, isinya kopi. Jadi include dia ya. Seperti itu mungkin Bung ya. Seperti itu dia ya kondisinya. Ya, pasti harus seperti itu. Artinya kita ini kan bukan mau beli kucing dalam karung. Iya, saya benar, bilang. benar, benar, Artinya benar. ini aset Iya. ini aset yang dijaga kan gitu. Aset pemerintah daerah seperti itu. Lalu di sini ada pemindah tanganan. Pemindah tanganan itu seperti apa? Kita kembali ke dalam suatu perjanjian tadi. Perjanjian yang dilakukan tadi itu apa? Kan gitu, itu harus jelas. Dan apakah sudah duduk?
perjanjian tersebut. Atau misalnya begini, saya potong sedikit. Misalnya begini ya, ini kita bukan mau mendeskripsikan DPR ya, bukan. Iya, iya. Mereka juga wajar harus menghargai rakyatnya gitu ya. Iya. Artinya begini ya, yang mendudukkan mereka juga rakyat. Jadi rakyat juga merasa dihormati untuk apabila misalnya DPR menerima adanya misalnya pengusaha yang membuat perusahaan yang menggunakan badan milik negara ya. Iya. Artinya di sini kan didudukkan dulu. Didudukkan baru kemudian rakyat ini tahunya dari siapa gitu loh. Iya kan? Maka di sini dituntut keras sebenarnya DPR harus bertanggung jawab. Kenapa? Mereka adalah sebagai wakil rakyat yang untuk bisa menjamin bahwa kepastian hukum ini benar ditegakkan atau tidak. Kalau tidak, gitu. ngapain ada DPR? Jujur aja kan? Iya, 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 iya. Kita terus terang aja, ini nggak berdeling-deling lagi karena kita sudah terlalu lama ya untuk bisa berdemokrasi yang sejujurnya ya. Jadi di sini seharusnya DPR memberikan apa yang didapatkan daripada informasi yang tidak diketahui masyarakat. Dia harus memaparkan bahwa ini akan terjadi. Misalnya apa? Ada suatu badan milik negara yang harus diketahui masyarakat. Ada perusahaan yang sudah memakai. Iya, iya, benar. Yang tadi seperti saya sependapat seperti yang dikatakan teman kita, rekan kita Gusti, bahwa itu tidak bisa berubah kepemilikan. Iya, iya, Nah, betul. berubah atau tidaknya, rakyat tahu apa gitu. Iya. Rakyat yang Yang tahu kan cuma pemerintah ya rakyat kan? yang dinabobokkan. Iya, iya, iya. Dari tadi saya bilang saya bukan mau mendiskusikan DPR, bukan. Tapi bagaimana caranya mereka supaya tidak disudutkan seperti ini. Ini tanggung jawab DPR ini. Iya, iya, iya. Nah, jangan kita mendapat informasi dari A begini begono, dari B begini begono. Jadi nggak ada suatu kepastian yang kita dapatkan. Aku artinya menyimpalkan daripada apa yang dipaparkan teman saya Gusti. Termasuk tadi pemindah tanganan ini tadi ya, Iya. Bung? Iya, artinya kan gini, apa Pak Tompul ya, ketika itu diserahkan, ketika aset barang milik negara itu dipergunakan oleh pihak pengusaha atau pihak ketiga, itu harus jelas gitu aturannya, dan DPRD juga harus tahu kan seperti itu kan. Nah betul, jadi begini ya, kalau hemat pendapat kita, artinya ini udah 8 tahun berjalan. Iya benar, udah 8 tahun. Kalau 2001 kurang 8 tahun, berarti baru 2013 ya? Iya benar. Sementara ada yang kejanggalan yang seharusnya ini harus diketahui seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Ya, pada tahun 2003 sampai dengan 2024, negara sudah memaketkan suatu perundang-undangan, ada 3 paket itu. Iya, iya. Yang supaya di setiap jajaran Nusantara kita ini berdasarkan daripada pemahaman undang-undang, maka DPR memberikan suatu kekuasaan gitu maksudnya. Dia harus bisa memberikan penyuluhan hukum gitu ya. Artinya begini, ini kan dinabobokkan undang-undang kita. Iya, iya benar. Saya bilang tadi ini 2001 sekarang ya. Iya. Berarti 8 tahun yang lalu, Iya. 2013. Di 2003 dengan 2004 sudah berjalan ataupun negara sudah memaketkan suatu peraturan perundang-undangan. Ada 3, misalnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang apa itu? Tentang keuangan negara. Iya benar. Baru kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang apa? Tentang perbendaharaan negara. Iya. Baru yang ketiga terakhir Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Iya. Dan itu saling berhubungan ya. Jadi ini tadi kan ada peraturan. Iya, ada aturannya. Nah, peraturan ini kan nggak keluar daripada perundang-undangan yang 3 yang dipakaikan tadi sejak tahun 2003 dan 2004. Nah, ini kan kelalaian namanya. Kelalaiannya di mana? Kok nggak tahu? Iya, benar. Apa gitu kan? Iya. Kalau kita sebagai wakil, apa sih fungsi kita? Berarti kita adalah mewakili daripada rakyat. Iya. Supaya rakyat ini tidak tercemari daripada pembodohan, ini nomor 1. Iya. Ya, bukan kita bilang semua harus sarjana di sini, bukan. Iya. Artinya masyarakat sangat luas dan dia sangat menjamin bahwa wakil ini dapat menerangi dalam apa yang tidak kita ketahui. Iya, benar. Contoh misalnya begini, ada filsafat hukum, kan gitu. Hukum itu buta, tetapi dapat melihat dalam kegelapan. Nah, di DPR ini kan ada komisi-komisinya. Benar. Nah, sampai sekarang saya belum pernah melihat di Santar ini sejauh mana sepak terjang DPR untuk memerangi kebodohan dalam hukum Simalungun. khususnya di Simalungun. Ini Simalungun aset terbesar di Sumatera Utara sebenarnya. Benar, ya benar ya. Kenapa? Begitu luasnya pendapatan Cakupan daerah daerah. yang bisa untuk membangun negeri ini. Iya, benar. Kan begitu? Iya. Nah, kalau menyangkut tentang otonomi, saya rasa itu masih jauh dari mimpi ya. Iya. Karena tahu juga pelimpahan wewenang juga masih bertanggung jawab pemerintah pusat. Iya. Itulah mengenai desentralisasinya. Untuk apa? Iya, Jadi benar. sekarang kita berbicara kembali mengenai undang-undang yang saya paparkan tadi. Artinya
ada sini menegaskan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Maaf sebentar. Oh, baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, ini akan kita jangan kemana-mana pemirsa, kita akan membahas lebih detail lagi apa yang akan disampaikan dan apa yang akan dibahas oleh para praktisi hukum yang muda-muda ini. Untuk itu pemirsa, jangan kemana lagi ke diskusi yang akan kita bahas terkait dengan pengelolaan aset yang ada di Kabupaten Simalungun tapi berdomisili di Kota Pematang Siantar. Tadi ada beberapa poin-poin yang belum kesampaian disampaikan oleh Bung Gusti. Mungkin ini ada penambahan-penambahan lagi. Seperti apa persyaratan-persyaratan untuk menggunakan aset barang milik negara. Mungkin Bung Gusti bisa menambahkan sedikit. Ya, tadi mungkin saya baru menyampaikan sekitar beberapa poin sampai dari tadi pemindah tanganan. Ya, pemindah tanganan. Jadi di beberapa siklus ini menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 27 2014 tentang pengelolaan aset tersebut ada 11 siklus kan gitu. Dari pemindah tanganan harus sesuai dengan peraturan kan gitu, harus sesuai dengan kajian, harus sesuai dengan penilaian kan gitu. Yang disebutkan tadi dari atas sampai bawah kan gitu. Di sini sudah diatur seluruhnya kan gitu, tentang kajian-kajiannya seperti apa. Lalu tentang ada pemusnahan, pemusnahan aset, penghapusan aset, dan lalu ada penata usahaan. Penata usahaan ini seperti apa? Ya, gitu. benar ya. Kita harus jelas. Jadi selama ini yang kita lihat, yang kita pantau ya, dari rekan-rekan media, dari rekan-rekan wartawan, semua yang saya baca dan saya lihat, saya bilang penata usahaan ini kurang maksimal dan kurang optimal. Dalam hal ini ya kita bisa lihat aset-aset di Simalungun ini seperti apa. Kan gitu. Boleh kita kasih contoh salah satunya ya. Saya bilang bekas kantor DPRD Kabupaten Simalungun yang ada di Jalan Asahan. Yang saya lihat kemarin kan gitu dari media Mona Lisa TV News kan gitu. Yang saya lihat aset tersebut saya bilang sangat memprihatinkan. Dalam hal ini apa tindakan pemerintah kabupaten? Apa tindakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Ya benar. Padahal mereka setiap hari turun, jalan lalu lalang ke situ. Itu tempat mereka, kan gitu. Kalau kita tata aset ini secara optimal, mungkin lebih bermanfaat lagi, kan gitu. Artinya, kan gitu, ada penghematan biaya anggaran daerah. Kita nggak bangun baru lagi. Kalau seperti itu. Kan gitu, bisa kita manfaatkan seperti apa? Salah satunya sarana pendidikan. Sarana pendidikan bagi anak-anak terlantar kita bilang. Hal ini kan jelas saya bilang. Jadi ada asas manfaat di situ. Bukan hanya kita lihat menjadi, maaf ya saya bilang, menjadi sarang nyamuk, menjadi sarang perbuatan negatif saya bilang dalam hal ini. Lalu ada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Siapa? Itu tadi seharusnya kan DPRD juga ikut mengawasin kan gitu. Ya kan. Seharusnya ya saya bilang ya pengawas itu menjadi pengawas itu ya saya bilang ya DPRD, tepat sekali apa yang disampaikan oleh abang kita tadi. Benar, seharusnya DPRD itu jelas dalam hal ini mengawasi, mempunyai legitimasi untuk itu. Iya benar. Seperti itu. Tapi ternyata kondisinya saat ini sangat memprihatinkan ya Bung ya. Iya, sangat jelas memprihatinkan. Dalam hal ini pantauan dari Mona Lisa TV kan gitu kan jelas. Mona Lisa ini sudah masuk ke dalam, sudah melihat secara langsung. Banyak sekali saya bilang di situ. Ya aset yang terbengkalai itu menjadi sarang-sarang negatif saya bilang. Salah satunya kan gitu pemakai narkoba tidak bisa, memang tidak terbukti secara real, tapi di situ kita lihat tempat-tempatnya kan gitu. Ya artinya kondisi
gedung itu yang dulunya ya, yang dulunya tempat menjadi tempat untuk pembahasan, menjadi simbol kejayaan Kabupaten Simalungun ini ternyata sudah hilang ya gitu ya Bung ya, dengan kondisi artinya sengnya juga hilang, apa rangka semua udah tinggal puing-puing. Kita lihat di situ itu tadi fungsi dari pengawasan DPRD itu tidak maksimal. Kalau saya pikir seperti itu, Bung. Artinya hal yang tadi Bung sampaikan, ada seng hilang, ada beberapa bangunan yang hilang, ada beberapa aset-aset kita bilang di dalam bangunan itu yang hilang, properti atau segala macam, itu harus diusut tuntas. Karena apa? Ini masih dalam aset negara, dalam aset daerah, dan ini saya bilang masuk dalam anggaran. Iya. Dan juga harus dicari ya yang bertanggung jawab untuk itu, karena itu udah bisa juga kita masukkan dalam suatu lapangan hukum pidana ya, yang mana ada pengerusakan. Ya, cuman yang anehnya gini, Pak Tompul, pihak pemerintah sendiri kayak cuek. Jadi kita heran gitu ya kan. Cuek pemirsa. Pemerintah sendiri cuek gitu. Ini yang jadi pertanyaan untuk kita. Nah kan ada menjadi satu pertanyaannya, 8 tahun. Iya. Nah, kalau sudah terjadi 8 tahun, apa yang sudah diperbuat, kan begitu? Kan begitu? Iya. Nah, bukan berarti kalau sudah ada perusahaan yang mau mengklaim ataupun mau menggunakan aset pemerintah untuk dipergunakan ke satu perusahaan, dia itu terserah. Iya. Tapi kan ini nggak terwujud. Nah, udah tidak terwujud, kita udah mengalami kehilangan ya. Iya. Artinya ada pengurusakan dan segala macam. Dan ini kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab di sini? Pasti semua tutup mata kan begitu. Iya, artinya mereka tanda kutip buang badan ya, kayak kiper ya, Bung Tompul. Kayak kiper ya kan. Mungkin mereka akan tutup mulut dengan hal itu. Ya, kalau untuk sekarang di masa pandemi ini ya tutup mulut wajar. Tapi jangan sekali menutupin atas kebodohan ini loh. Ini kebodohan namanya. Bodoh ya. 8 tahun nggak ada apa-apanya gitu loh. Iya. Nah, katanya ini mau dipakai perusahaan, masuk kepada kas negara. Masuk nggak? Karena begini, di Undang-Undang nomor nomor 17 tahun 2003 ya, pasal 30-nya itu menyangkut tentang dinyatakan pemerintah menyusun laporan keuangan negara dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja negara. Nah, jadi maksudnya begini, ini masuk perusahaan siluman. Apakah kita bilang pemerintah siluman? Kan tidak. Tidak. Nah, kalau orang siluman, apakah siluman juga menerima? Kan tidak. Tidak. Yang saya maksud begini, kita bukan mau menunjukkan artinya ada istilahnya memponis orang, bukan ya. Yang saya lihat di sini, apakah ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak? Iya. Kalau memang sesuai dengan peraturan, mana nyata yang telah dikerjakan? Mana fakta integritas yang sudah mereka lakukan? Cuman Pak Tompul, ada nggak gitu loh? Cuma Pak Tompul ya kan, kalau memang seperti itu kita akuin, artinya dengan aturan-aturan seperti itu. Persoalan ini udah 8 tahun, Pak. Nah, itu tadi. Jadi kan jangan persoalan ini dinabobokkan. Iya. Karena yang bobok juga pasti akan besar. Iya, benar. Kalau udah besar itu apa yang terjadi? Iya, persoalan. Iya. Iya kan? Fakta hukum yang terjadi, ada penelantaran aset, saya bilang. Ada. Iya, Dan pertanggungjawaban tidak ada. Kita ingat gedung itu pahlawan semua yang ada di situ dulu ya. Iya. Sebelum kita beralih Iya, raya. betul. Kenapa kita bilang pahlawan? Mereka lah yang belum memikirkan bagaimana Simalungun ke depan. Iya. Baik dari proses perekonomian, pendidikan, kan begitu. Lapangan kerja, ya kan? Bukan berarti karena pindah maka ini dianggap tidak bertuan lagi. Jangan. Oke. Yang bertuan di Simalungun adalah rakyat Simalungun yang ada di Simalungun ini, kan begitu. Iya. Oke, pemirsa Mona Lisa, itu tadi pernyataan dari Pak Tompul dengan Bung Gusti. Dan hari ini kita mau juga bincang-bincang juga, kebetulan Bung Bulan agak-agak kurang semangat dia. Kurasa agak dipompa dulu sedikit, agak diimun gitu, biar agak semangat. Bung Bulan, sebagai tokoh pemuda dan besar di Kabupaten Simalungun, dengan kondisi ini, apa kira-kira tanggapan Bung sendiri dengan kondisi aset yang menurut kita, ya kan, ini sepertinya kayak gimana gitu ya, terlantar atau apa gitu, dan kayaknya cuek-cuek aja. Dan pula ada pula lagi aset, katanya informasi-informasi akan dijual untuk menjadi pendapatan daerah. Ini menurut Bung Bulan sendirilah, bagaimana tanggapan Bung Bulan dengan kondisi aset yang ada di Kota Pematang Siantar ini? Ya baik, terima kasih kesempatan. Artinya saya secara pribadi
menyatakan apresiasi kepada Mona Lisa TV yang sudah membuat kegiatan ini. Tentu masyarakat Simalungun tentunya menanti atau kehilangan panggung dalam arti sebagai kontrol terkait masalah kebijakan pemerintah. Tentu hari ini kepastian yang bisa kita lihat bahwasanya untuk membahas terkait masalah pemberdayaan aset milik daerah, aset pemerintah. Tentu kesempatan ini saya selaku pemuda Simalungun melihat dan punya tanggung jawab, artinya tanggung jawab sebagai kaum muda mengontrol sosial terkait masalah kebijakan pemerintah Kabupaten Simalungun. Tentu tidak lari dari substansi yang mau kita bahas tentang pemanfaatan aset pemerintah. Saya menilai bahwasanya ini keliru dan tidak tepat dalam hal kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah. Tentu itu dia, ya. Dapat kita pastikan dan kita lihat dampak dari kebijakan tersebut melalui aset pemerintah yang di pihak ketigakan kepada perusahaan ataupun yang lainnya swasta, tentu tidak ada relevan dan tidak ada manfaat bagi masyarakat secara umum. Ini yang membuat kita sebenarnya sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah khusus terkait masalah pemberdayaan aset pemerintah. Artinya kenapa saya sampaikan seperti itu, tentu banyak hal sebenarnya potensi kaum muda ataupun masyarakat secara umum yang tidak terfasilitasi, yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Sebenarnya kita bertanya, apakah memang pemerintah tidak memikirkan hal tersebut atau kita kehilangan ruang untuk menyongsong kreativitas kaum muda, baik dari segi olahraga, baik dari segi budaya dan lain-lainnya. Tentu sampai saat ini pemerintah tidak punya terobosan untuk mendukung produktivitas terkait masalah potensi kaum muda. Maka ini tentunya kita sangat kecewa selaku masyarakat dan pemuda. Yang kita inginkan sebenarnya kebijakan pemerintah dalam hal memanfaatkan aset-aset pemerintah itu tentunya harus berbicara tentang meningkatkan potensi kaum muda dengan memanfaatkan aset-aset yang ada gitu. Artinya dengan kondisi ini pemerintah harus sudah menyiapkan lah ya, menyiapkan orang-orang muda. Ini ada aset di Siantar. Bagaimana kalian cara mengelolanya? Cari donatur kalian atau mungkin seperti itu ya, Bung ya? Ya sebenarnya harus seperti itu. Seperti itu ya. Gini, ada manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan harus dikontrol, harus diorbitkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Bisa jadi aset-aset tersebut bisa diberdayakan untuk hal yang lebih positif. Hal itulah tadi yang saya sampaikan di dalam tinjauan teknis 11 tata cara menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tadi kan gitu. Ada di situ peninjauan dia ya. Iya. Seharusnya di situ. Iya. Kan gitu. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bung Bulan. Artinya di sini masyarakat Simalungun atau pemuda-pemuda Simalungun terkhususnya kan guys, kan seperti itu, lebih terbantu, lebih bermanfaat, lebih termanfaatkan apabila aset-aset Simalungun ini dikelola kan gitu oleh siapa? Pemuda-pemuda atau masyarakat di Simalungun untuk meningkatkan kualitas daya saing dan ekonomi. Artinya kan gitu. Hal ini sudah disampaikan oleh Duncan ya. A process where central government transfer political
kan gitu. Fiscal and administrative power to lower level in administrative and territorial hierarchy. Iya. Jadi kan jelas, artinya di sini desentralisasi ini berdasarkan mengenai tersebut hanya dimaknai sebagai penyerahan kewenangan secara politik, Iya. kan gitu, ya kan? Seperti itu kan, Bang? Artinya administratif, tetapi juga penyerahan kewenangan dari sektor fiskal. Iya. Sektor fiskal itu apa? Sektor fiskal itu bisa berupa ekonomi. Iya. Ekonomi kemasyarakatan. Yang saya lihat secara garis besar, termanfaatkannya suatu otonomi daerah belum berdampak luas kepada masyarakat tertentu. Iya. Kan gitu. Jadi percumalah ilmuwan itu mengatakan bahwasannya ini seperti ini, tapi nyatanya perbuatannya tidak seperti itu. Artinya dengan kondisi ini pemerintah sendiri yang mempunyai kader-kader milenial yang mampu dan punya intelektual tinggi, artinya yang mempunyai daya saing tinggi, tidak diberi ruang untuk mengelola aset ini melalui perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama dengan para pemuda. Mungkin seperti itu ya, Bung ya. Artinya gambarannya seperti itu ya. Gambarannya mungkin bukan kader-kader pemerintah ya. Bukan. Artinya tadi saya luruskan sedikit, artinya masyarakat Iya. di sekitar itu tadi, teritorial. Iya. Artinya kalau kita kembali ke pemerintah tidak bekerja sama dengan masyarakat atau tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat di daerah tersebut, saya bilang ya jadinya seperti ini, banyak aset-aset yang terbengkalai. Mungkin tokoh-tokoh pemuda atau Bung Bulan mempunyai gagasan-gagasan untuk meningkatkan daya saing atau meningkatkan ekonomi, kan gitu, meningkatkan ekonomi, tapi tidak didukung oleh pemerintah. Tapi kurasa gini juga itu, Bung Gusti. Mungkin karena artinya kan gini, saya lihat dengan kondisi ini pemerintah mencari yang instan, ya kan, mencari yang instan, artinya mereka menggunakan KSP, dengan sistem KSP bayar kontan langsung, biar ada artinya yang bisa diambil dari situ. Aku pikir seperti itu, Pak Tompul, iya kan? Karena lihat dari mereka pengusaha telah melakukan kerjasama dan telah memasukkan artinya investasi ke sana. Iya benar. Ya, tapi begini juga, B, artinya kan tadi udah kita paparkan menyangkut ada 3 paket. Ya, jangan serius sekali sambil dimakan gorengnya. 3 paket undang-undang itu. Jadi di situ jelas dikatakan gini, harus membuat laporan realisasi anggaran. Itu yang indiknya sertifikat dengan LRA, dengan neraca. Maka ada juga laporan arus kas. Maksudnya begini. Dari LRA ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, alokasi, dan pemakaian sumber. Jadi ini nggak bisa lagi secara pribadi ya, artinya dalam membuat suatu kebijakan, apalagi di pemerintahan, kita nggak boleh terlepas dari hierarki perundang-undangan ya. Maksudnya kita harus tunduk dong, karena kita harus menghormati hukum. Karena ini sedikit ya berbicara tentang Plato juga menyatakan apabila hukum tidak tegak maka hancurlah negara itu. Nah kalau misalnya itu terjadi dalam suatu wilayah kabupaten kita, kalaupun kabupaten kita terjadi seperti itu, mungkin kabupaten yang lain terkontaminasi. Iya, karena gampang loh, hanya ada apa? Virus ya? Jadi virus. Tidak lebihnya virus COVID-19. Sebagai warga negara Indonesia yang baik ya kan, kita taat peraturan, taat hukum kan begitu. Iya. Kurasa nggak salah kita berbicara mengenai esensi keadilan di sini kan begitu. Iya, siap. Saya maksud di sini begini, kebijakan itu tidak boleh secara kesewenangan. Iya. Dan ini harus didudukan bersama mewakili kita. Iya, Kita punya wakil loh. Iya, benar. Orang gila juga punya wakil. Iya. Karena dia sebagai rakyat. Iya. Nah begitu. Nah jadi maksudnya begini, segala sesuatu yang diperencanakan, yang diperuntukkan juga untuk masing-masing berwilayah kita di sini harus ada punya pertanggungjawaban yang dijalankan sesuai dengan peraturan tadi. Betul. Tadi ada undang-undang yang 3 tadi, termasuk peraturan nomor 14 ya, yang dikatakan saudara Gusti tadi. 27. Nah jadi maksudnya begini, kalau kita misalnya mengikuti dalam suatu perumusan, mungkin pendapatan yang harus kita jawab tidak salah ya.
Iya. kalau kita mengikuti rumus. Iya. Karena kan kita nggak boleh berasumsi dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan apa ini menyangkut tentang banyak orang gitu. Iya. Ya kan, ini kita bekerja bukan secara individu. Nah, maksudnya begini, kebijakan itu diletakkan dulu secara bersama, maka dibahaslah dengan pemikiran yang sehat dan tujuan dan arahnya bisa diketahui dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu. Seperti kita itu udah dia. terlalu lama kali dari zaman Iya. kemerdekaan. Kok begini-begini terus gitu? Iya, benar, kita kan benar, ingin benar. ada perubahan loh. Iya. Kalau bisa Kabupaten Simalungun sebagai contoh di seluruh Nusantara ini. Oh, seperti itu ya. Begitu dong. Mantap ya kan. Simalungun Ya, hebat loh. keren. Artinya Pak Tumpul sendiri punya impian ya, impian Begitu. ya. Iya, Impian karena- besar ya. Karena filosofinya juga bagus. Iya. Apa ngambil menurut kita bergotong royong Iya, iya. dalam segala hal. Ya, baik ada kemalangan, berpesta, dalam mau Iya. memperbaiki apa segala macam. Dan pembangunan daerah ini. Tapi jangan terlepas dari habonaran lubona. Iya, ya, kebenaran adalah segalanya ya kan. Betul, itulah pangkalnya kalau kita Iya. mau maju. Iya. Jadi ini nggak jauh beda dengan seperti yang saya katakan tadi, seperti yang filosofis si Plato tadi. Iya, benar, Apabila benar. hukum tidak tegak, maka hancurlah negara itu. Iya, betul, Kalau betul. kita tidak berawal dengan kebenaran, maka kita selalu bersalah-salahan. Iya, iya. Maaf, saya tidak mau terlibat di dalamnya. Iya, benar. Dan untuk Bung Bulan sendiri dengan kondisi seperti ini, apa kira-kira gambaran Bung Bulan terhadap carut marutnya penataan aset ini sehingga 2 kali pemerintah Kabupaten Simalungun berturut-turut mendapat opini disclaimer. Seperti apa loh sebenarnya seharusnya pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan transparansi dalam pengelolaan aset daerah ini? Silakan Bung. Tentu pemerintah Kabupaten Simalungun bersama dengan wakil rakyat daerah DPRD saling bergandengan tangan dalam hal memimpikan suatu cita-cita pembaruan yang baik untuk Simalungun. Secara khusus ini berbicara tentang aset daerah. Tentu saya merasa bahwasannya ini tidak relevan dan tentu ini harus dikaji kembali, Iya. Betul. supaya kita menemukan apa persoalan-persoalan di dalam, baik dalam hal ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pemanfaatannya bagaimana dan anggarannya juga bagaimana. Apakah ini dirumuskan dalam hal untuk pemanfaatan bagi masyarakat dan apa dampaknya bagi masyarakat dan apa dampaknya bagi pemerintahan. Tentu yang lebih proaktif di sini adalah di luar dari pemerintahan, masyarakat dan media juga harus proaktif untuk mengawasin ataupun memberikan pressure kepada pemerintah melalui DPRD. DPRD harus betul. harus punya sikap sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oh, seperti itu dia Bung ya. Ya. Sedikit deh. Mm-mm. Intinya begini, seperti ini. Artinya ketika kita berbicara anggaran atau berbicara mengenai aset kan gitu. Iya, benar. Kami di sini sebagai praktisi dan tokoh pemuda di Simalungun ini mengharapkan artinya surat Mona Lisa TV News ini dapat menghadirkan lembaga DPR, DPRD maupun dari perwakilan daripada Artinya komisi yang menangani hal inilah ya gitu benar. ya. Aha. Jadi mereka harus dapat mengaplikasikan atau mengartikan makna dari peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 ini. Iya, iya. Dan apa yang Babe bilangkan tadi, kenapa Kabupaten Simalungun 2 kali disclaimer? Ya, benar. Apa reaksi daripada wakil-wakil kami yang di sana? Ya. Kami ini rakyat loh. Kami juga harus tahu Ya. Ya. apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Karena apa? Kan gitu. Karena mereka yang saya bilang menikmati anggaran dari negara untuk mereka. Mereka selalu bekerja ke sana kemari mengikuti kegiatan keluar daerah, keluar kota ataupun keluar negeri. Tetapi hasil yang kami dapatkan seperti ini. Ya, Ya, benar. Seharusnya seimbang apa yang kita nggak berorientasi lah. Iya, apa yang kita keluarkan atau masyarakat Simalungun yang keluarkan dari nilai pajak untuk membayar gaji mereka ini, saya Iya. bilang, Ah, ah, ya harus jelas dong.
Kan gitu. Dan kita harus tahu visi dan misi mereka ini apa. Jangan ketika mereka, saya bilang, mohon maaf, mungkin di luar dari konteks. Ya. Tapi ini kekesalan saya, ini emosi saya. Kan gitu. Artinya mereka harus paham apa yang mereka kerjakan. Iya, iya, iya. Ketika mereka berjanji cuap-cuap, begini saya akan mensejahterakan mereka, saya akan mensejahterakan ini. Apa tupoksi dan tugasnya? Mengawasi Ya. jalannya pemerintahan. Ya mungkin perjanjian itu nggak terjadi dalam suatu perikatan. Atau membaca buku terbalik. Bisa jadi. Iya, 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 iya. Makanya Iya, kita iya, hati-hati iya. berjanji. Iya, iya, Kenapa iya, kita bilang iya, iya, iya. dalam suatu agreement itu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi dalam suatu agreement itu apabila dimaksudkan dalam suatu perbuatan hukum, artinya terjadi suatu perikatan antara si penjanji dengan yang dijanjikan. Mungkin hal ini nggak begitu lebar sampai begini terpuruknya ya. Iya, iya. Kenapa? Suatu saat perjanjian bisa kita tuntut. Iya, iya. Nah, makanya ada secara lisan dan secara tulisan. Iya. Yang kita minta, berani nggak untuk ke depannya secara tulisan dalam perjanjian ini? Iya, benar. Supaya apa? Supaya nggak seperti ini. Iya, Kenapa? Kita kondisinya. terjadi dissenting opinion, Iya. berseberangan pendapat selalu. Ada apa ini? Kok bisa begini? Iya, 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 iya. Iya, Sementara iya. juga bukan kita bilang masyarakat awam yang lain Iya. nggak mau ikut campur. Mereka juga mengetahui dan ingin. Cuman mungkin ya lewat sarana seperti ini sangat bagus sekali. Kita bisa masuk ke lapisan apresiasi buat masyarakat, Mona membuat Lisa. apresiasi Mona Lisa supaya masyarakat tahu bahwa ada suatu wadah yang bisa menyangkut aspirasi kita ke Iya. depannya, Oke. menyangkut tentang mau dikemanakan si Malungun ini ke depan. Iya. Ya, aku Oke. sampai sekarang lupa sudah berapa tahun Indonesia merdeka. Karena begitu aja. Jadi gua pernah menghafal loh, betul. Oh, seperti itu. Iya. Seperti itu, Kalau ada Pak. taruhan misalnya dikasih 100 juta, mungkin aku nggak bisa terima. Iya, iya. Karena aku mesti hitung-hitung lagi. Iya, iya, Bosan benar. jadi itu aja ya. Oke. Artinya begini, kita ingin ada perubahan ke depan lah. Iya. Dan seluruh lapisan masyarakat Simalungun juga udah banyak yang pintar loh. Iya, Ah, benar. Abang Adi ada tuh di Jakarta Pusat menjadi apa? Wakil Menteri. Iya, Satu dari kehutanan dari Persenan 1, Iya. Marga Saragi. Nah, jadi Aset Simalungun. Aset Simalungun. Jadi jangan dikucilkan di Simalungun, hati-hati gitu loh. Oh, Ya. Ke depannya oke. Simalungun harus lebih jaya daripada sekarang. Oke. Terima kasih. Jadi menurut abang nih kan gitu. Iya. Kita inilah santai kan gitu. Menurut abang yang tadi kita sampaikan. Iya. Aku ambil alih ini be, kan gitu. Iya, iya, iya. Boleh. Pemirsa, tunggu. Pemirsa, ini hari bukan lagi saya sebagai pembicara, tapi ini akan saya serahkan kepada Bung Gusti. Oke, si Bung Gusti silakan. Saya jawab apa yang Bung Gusti pertanyakan sama saya. Siapa takut? Ya pemirsa. Oke. Mungkin hari ini saya akan menanyakan beberapa hal yang disampaikan tadi kan gitu. Mungkin dalam hal ini Babe sebagai pemimpin redaksi daripada Mona Lisa TV News kan gitu. Mona Lisa TV aja. Mona Lisa TV. Artinya Babe di sini mengetahui fungsi dan kinerja daripada anggota DPRD menurut kacamata media. Iya, benar. Kan gitu. Apa yang akan kita sampaikan di sini tadi, mungkin Babe sudah menangkap kan Iya, gitu beberapa iya. poin. Iya. DPRD ini bekerja atau tidak, Iya. kan Iya. gitu. Itu satu. Artinya judulnya ini malah melarinya ke DPRD. Memang Iya. benar, Ya, mereka benar. mengawasi kan Mereka- gitu. Dan mereka wakil kita. Iya. Jadi bagaimana tanggapan Babe selaku pemimpin redaksi yang telah lama malang melintang di dunia Persilatan. profesi ini kan gitu. Iya, iya, oke, Bagaimana Be? Oke. Bung Gusti ini terbalik-balik ini udahan pemirsa, udah terbalik-balik ini pemirsa. Tapi nggak apa-apa. Saya juga sebagai pimpinan redaksi dan sebagai orang media juga pandangan saya seperti ini. Persoalan aset ini adalah tanggung jawab bersama. Siap. Ya kan, tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab daripada individu. Ini adalah tanggung jawab eksekutif sama legislatif, juga termasuk dengan pihak ketiga. Artinya apa? Ketika kita melakukan suatu agreement, suatu kerjasama, ini harus jelas aturan dan peraturannya harus disampaikan. Kan nggak mungkin dong, aku beli rumah, ya kan, atau sewa rumah lah istilahnya, sewa rumah, tapi kondisinya nggak kujelaskan. Iya. Ini ada lemari, ini kurang apa, WC-nya rusak, ini segala macam, ya kan? Ini nggak kita jelaskan. Tiba-tiba aku masuk, ya pada saat aku habis kontrak, datang yang punya rumah, B itu di belakang rusak, jebol segala macam. Padahal itu ketika kita masuk dalam keadaan bagus, semua udah rapi gitu. Hal yang sama terjadi pada saat pengapaan aset ini. Iya. Persoalannya apa?
ketika ini terjadi kerjasama, mereka nggak transparan. Pihak eksekutif tidak transparan melakukan ini, dan mungkin nggak ada izin prinsipnya, Nah, itu yang kita khawatirkan ya. dan mungkin nggak ada izin prinsipnya. Kenapa saya bilang pemirsa nggak ada izin prinsipnya? Setiap kebijakan yang dilakukan, yang diambil oleh pemerintah kabupaten kota ataupun kepada gubernur atau presiden, itu adalah ada persetujuan pemirsa dari lembaga legislatif. Betul. Jadi ini harus diketahui. Jangan karena saya menanya dan kita hadirkan kemarin ketua DPRD, oh saya nggak apa, ini masih hanya kulit-kulitnya kita bertanya. Ini akan kita perdalam lagi. Dan ini Bung Gusti, jangan lu potong Bung Gusti. Saya lagi bercakap karena Bung Gusti yang memulainya. Ini akan kita bongkar. Kita akan bongkar. Ini akan kita bongkar. Dan itu tanggung jawab kita Iya, bersama. dan ini tanggung jawab saya sebagai orang, tanggung jawab saya ini sebagai orang media. Kenapa? Kalau saya tutup mata berarti Mona Lisa nggak ada apa-apanya. Wes, mantap. Itu dia. Dan ini pemirsa, kita akan membuat suatu liputan dalam 7 inspirasi untuk anak negeri ini, yaitu liputan-liputan yang spektakuler. Seperti ini, inilah yang salah satu yang akan kita sajikan. Kita akan mengupas dan kita akan membuka sejauh mana tanggung jawab DPRD sebagai pengawas dan juga budgeting. Mungkin nanti judulnya Ah. waktu kita nanti berganti topik, mungkin bisa kita ganti judulnya nanti fungsi dan tugas daripada DPRD Kabupaten Simalungun untuk mengawasi tentang tata kelola. Tapi jangan silap Bung Gusti. Dan ketika kita nanti mengundang, belum tentu berani DPRD itu datang karena bakalan dikulitin sama si babe. Iya kan? Pemirsa percaya nggak berani datang anggota DPRD termasuk komisi berapa ya? Komisi 1 atau komisi 3 yang mengawasinya? Kita Dalam berupaya, bidang Pak. aset. Hah? Kita berupaya. Kita, lakukan pendekatan terhadap masyarakat. Tapi yang pastinya, dan masyarakat Pak. mengundang. Ya, tapi yang pastinya Pak Tompul, kondisi aset di Kabupaten Simalungun yang berada di Kota Pematang Siantar ini ada indikasi ya kan terjadi penggelapan dengan kontrak 30 tahun. Kita jujur aja Ya. Pak Tompul. 30 tahun berarti 6 kepala daerah yang akan berganti-ganti. Tukar ganti. Ya kan? Bagaimana Setiap pergantian kepala daerah maukah nggak dia mempertanggungjawabkan apa yang kita buat pada saat sekarang ini? Aku mau tanya. Nah, itu Seperti itu. Tadi kan diterangkan berdasarkan nomor 27 tahun 2014 tadi ya, peraturan tadi, yang mana aset milik negara ini apabila dipindah tangankan bukan berarti menjadi milik pribadi yang Iya. kontrak. Iya. Nah, begitu. Nah, jadi sekarang begini ya. Kalau seperti itu berarti indikasinya ada suatu peraturan secara administrasi ya, administrasinya yang mana pemerintah menerima apa namanya istilahnya kalau ada orang pengusaha yang mau kerjasama itu ya, dan membuat dalam suatu bentuk agreement. Iya, itu sama-sama. Artinya begini, Ah. berarti juga kalau berpindah tangan kepada orang lain juga bukan berarti sebagai pemiliknya dia. Iya, benar, itu udah Dan pasti. bukan berarti duit itu bukan berarti jadi milik pribadi juga. Enggak, Nah, itu. artinya sama Nah, kondisinya ini, apa Pak Tompul? Nah, ini juga harus diperjelas. Artinya kan Agreementnya gini, sejauh mana, gitu. iya. Artinya kan gini, ketika kita menyewa suatu tempat, itu kan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Artinya perjanjian. Bisa nggak aku rubah ini? Kan gitu. Bisakah nggak aku rubah? Atau ada perubahan-perubahan bisa nggak? kita lihat isi dalam Kita lihat dari isi dalam Kan itu tadi, ya kan? Artinya dalam isi perjanjian itu tadi. Ketika kita, ini kan cerita akad dia. Iya, iya. Akad yaitu melakukan perjanjian yang secara tertulis dan diketahui oleh para saksi. Saksinya siapa? DPRD itu loh. Ya. Ya kan? Jadi ngapain lah orang itu kok terus tiba-tiba nggak tahu kok kami. Itu kan urusan bupati, urusan ini. nggak boleh. Wah, berat. Artinya gini, kita jujur ya, pemirsa jujur aja kita ya. Jangan pihak legislatif buang bola kepada apa. Ini ada lagi kasus-kasus yang lebih besar lagi Masih banyak. tentang rumah dinas Bupati Simalungun yang saat ini telah digugat dan kalah pemerintah Kabupaten Simalungun. Ini akan kita kupas, Pak. Jadi step by step kita akan apa? Itulah tadi ya kan 7 inspirasi untuk anak negeri. Berita-berita spektakuler kita akan sajikan. mungkin Gitu. pembahasan yang tadi yang saya bilang tadi, yang Babe bilang tadi tentang gugatan
pemerintah Kabupaten Simalungun kalah mungkin akan kita bahas di Sesi berikutnya pemirsa. Ya. Oke pemirsa, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu jeda ini akan asar. Ya, pemirsa, kita kembali lagi bersama saya. Tadi sudah berbagai hal dibahas, termasuk juga saya juga dibahas sebagai seorang tokoh media. Hari ini kita akan mempertanyakan langsung, artinya statement terakhir, closing statement yang akan disampaikan, dan ini bisa menjadi edukasi juga menjadi peringatan kepada para anggota Dewan Terhormat kita, sehingga mereka sebagai seorang anggota Dewan mampu menyiasatin tentang kondisi aset yang ada di Kota Pematang Siantar masing-masing para peserta kita yang hadir pada hari ini. Pemirsa, kita awali dulu closing statement yang akan disampaikan oleh Bung Bulan sebagai tokoh pemuda Kabupaten Simalungun. Untuk itu Bung Bulan, silakan, apa yang Bung Bulan akan sampaikan kepada pemirsa Monalisa TV. Ya, baik, terima kasih untuk terakhir yang ingin saya sampaikan secara khusus. Yang pertama kepada media Monalisa TV untuk tetap eksis dalam hal memberikan menjadi tempat-tempat aspirasi masyarakat untuk jadi bahan edukasi, yang dimana kita berharap juga Monalisa TV juga tempat dalam hal menyampaikan kontrol sosial dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terarah, yang tidak terukur, yang bermanfaat bagi pemerintahan, bagi negara, dan secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Simalungun. Intinya saya mau sampaikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Simalungun, begitu juga dengan DPRD Kabupaten Simalungun, tentu bekerja sama sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan yang berlaku, dan tetap lebih mengutamakan kepada sifatnya yang berdampak kepada pemanfaatan kepada masyarakat, supaya kita tidak lari dari cita-cita ataupun esensi daripada perundang-undangan dan esensi daripada cita-cita bangsa dan negara kita ini. Dan juga secara khusus Kabupaten Simalungun, dalam hal ini kita tahu bahwasanya Simalungun ya punya moto dan punya asas yang dimana itu adalah kepengambe menoktok kite ibaga sabonaran dobona. Tentu pemerintah yang baik dan bekerja sesuai dengan berlandaskan abonaran dobona. Demikian, terima kasih. Ya, itulah tadi pemirsa Monalisa, pernyataan daripada Bung Bulan sebagai tokoh pemuda Kabupaten Simalungun yang telah memberi spirit dan memberi semangat untuk perjuangan Monalisa TV di HUT Monalisa ke-7. Dan untuk selanjutnya mungkin ada pernyataan daripada closing statement dari, kalau Bung Gusti biar belakangan aja dulu pemirsa, karena beliau lebih paham semua sebagai praktisiku. Ya pemirsa, ya kita sampaikan kepada Bang Topul yang ini dengan gaya artisnya rocker, ya kan, tapi menguasai tentang hukum yang ada di Indonesia ini. Mungkin pemirsa ingin tahu apa closing statement dari beliau. Kami persilakan Pak Topul. Ya, terima kasih Be. Jadi begini, menurut hemat pendapat saya, sejak berdirinya otonomi daerah, yang mana daerah memiliki suatu asas dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Ya. Nah, yang saya minta di sini adalah sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengklarifikasi dalam setiap adanya permasalahan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Ya, benar. Nah, saya juga memiliki anggapan bahwa mereka bukanlah bodoh-bodoh amat ya. Ya. Dan juga saya tidak pernah mengatakan mereka redeneringen, kalau bahasa kami di Belanda itu. Artinya memiliki keterbatasan pengetahuan untuk itu. Nah, untuk itu marilah ciptakan keterbukaan pada masyarakat supaya tidak terjadi dissenting opinion. Artinya masyarakat tidak
meragukan sejauh mana kinerja pemerintah daerah kita yang siap untuk mengayom dan membuat suatu keterbukaan sehingga kepuasan ada pada tengah-tengah masyarakat, Ya. sehingga kita tidak bertanya-tanya ke sana kemari mencari jawaban yang tidak pasti. Ya, benar. Untuk itu himbauan saya ya melalui TV Mona Lisa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena melalui media ini kita boleh berorientasi untuk memikirkan ke depannya Simalungun yang jaya ini. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi closing statement yang disampaikan oleh Pak Tompul. Walau sedikit ada bahasa-bahasa Jawanya, ya kan, yang pastinya Jawa Belanda ya. pasti pemirsa tahu karena itu Jawa Belanda. Ya. Ya kan, pasti pemirsa tahu karena 3,5 abad kita dijajah, masa sepotong-sepotong nggak tahu bahasa Belanda. Mungkin seperti itu ya Pak Tompul ya. Iya, terima kasih. Ya, untuk closing terakhir yaitu kepada lawyer kita yang muda, ganteng, tapi belum punya jodoh. Mungkin bentar lagi pemirsa. Ya kami saya sudah persilakan. nikah. Oh, sudah nikah. Jangan pemirsa. Nanti ada yang Kecantol. maksudku gini, Pak lawyer. Mana tahu nanti ada komentar yang masuk, kok ganteng kali itu apa udah nikah atau belum? Tapi yang pasti udah nikah. Sudah. Udah nikah dan punya anak berapa? Belum ada. Belum ada. Ada rencana mau nambah lagi? Enggak pemirsa. Ini hanya intermezzo. Ya, kami persilakan untuk Bung Gusti. Jadi ada beberapa catatan yang saya kerucutkan tadi dari Babeh sebagai pemret, dari Bung Bulan sebagai tokoh pemuda, dari Pak Tompul sebagai praktisi hukum, dan kami sekarang tergabung di dalam Rekan Juang. Rekan Juang. Jadi closing statement saya begini, setiap bentuk kerjasama memiliki sisi keuntungan dan kelemahannya, dan bersifat trade off kan gitu. Sehingga pemilihan model sangat tergantung pada motif pemerintah daerah. Ini yang harus kita tekankan kepada Pemkab di Kabupaten Simalungun. Dalam pengembangan aset dan pemanfaatan ekonomi ya. Jika urgensinya terletak pada penambahan fasilitas untuk penyelenggaraan, kan gitu, penyelenggaraan tupoksi, namun Pemda belum memiliki dana. Tadi yang Bung sampaikan adalah diarahkan kepada BGS atau BSG, Ya. kan seperti itu. Namun jika urgensinya terletak pada peningkatan PAD, maka bentuk pemanfaatannya dapat diarahkan kepada kerjasama pemanfaatan. Ya. Kan gitu, pemanfaatan dapat diarahkan kepada kerjasama pemanfaatan. Selain itu, pemilihan metode pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada misi dan visi daerah, ya, serta metode yang paling memberikan dampak rentetan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi jangan salah, artinya masyarakat setempat harus dipandang, dilihat. Artinya kerjasama itu dibangun, artinya sah saja, artinya melakukan kerjasama pihak Pemkab dengan pengusaha sah aja ya. Sah. Tapi yang artinya berdampak kepada kesejahteraan daripada masyarakat. Ya. Betul, itu yang saya bilang, rentetan terbesarnya apa? Iya. Jangan rentetan terbesarnya ialah menguntungkan daripada pengusaha tanpa, kan gitu, melihat kesejahteraan masyarakat itu tidak boleh. Kami di sini sebagai tim Babe, kami mengucapkan terima kasih kepada Mona Lisa TV yang diundang untuk berdiskusi dengan permasalahan ini. Mungkin kita akan bahas permasalahan-permasalahan selanjutnya mengenai tentang adat istiadat maupun politik dan hukum. Ya. Kami sangat berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Mona Lisa, itulah tadi closing statement daripada rekan-rekan kita yang hadir pada hari ini, yaitu kepada Bung Bulan, kepada Bung Gusti, kepada Pak Tompul yang begitu antusiasnya memberi masukan-masukan tentang dunia hukum. Pemirsa, kita akan menyajikan berita-berita spektakuler dalam rangka HUT Mona Lisa ke-7, 7 inspirasi untuk anak negeri. Jangan kemana-mana, tunggu terus tayangan-tayangan kami yang lebih spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini.